Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solehah kelas 5 MI Trubus Iman. Selamat datang kembali di kelas matematika Ustazah Sukma. Ini merupakan pertemuan online kita yang kedua. Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan walaupun kita belajar online di rumah. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengurangan pecahan, baik itu pengurangan pecahan biasa dan campuran, pengurangan pecahan desimal, dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Pertama, kita akan bahas pengurangan pecahan biasa apabila penyebutnya sama. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh pengurangan pecahan. Akan tetapi di soal pertama Ustazah tampilkan kembali contoh penjumlahan pecahan penyebut sama minggu lalu. 3/8 ditambah 1/8. Yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, sedangkan penyebut tidak usah diapa-apakan. 3 tambah 1/8 sama dengan 4/8. Contoh kedua, 9/10 dikurang 3/10. Yang kita kurangkan hanya pembilangnya saja. 9 dikurang 3/10 sama dengan 6/10. Contoh ketiga itu ada pengurangan dan penjumlahan atau disebut soal campuran. 7/8 dikurang 3/8 ditambah 1/8. Nah, yang kita kerjakan hanya pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya sama, tetap 8. 7 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 5/8. Contoh selanjutnya yaitu pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, perhatikan contoh soal Ustazah berikut ini. Ini contoh pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, di sini penyebutnya ada 8 dan 4. Nah, langkahnya kita cari dulu KPK dari 8 dan 4. Kita gunakan pohon faktor aja ya. 8 bagi 2, 4. Bagi 2, 2. Kemudian 4 bagi 2, 2. Faktornya itu yang ada di sebelah kiri dan bilangan terakhir. Kalau ini sebelah kiri dan terakhir. Jadi faktorisasi dari 8 sama dengan 2 pangkat 3. 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau kita gunakan pohon faktor, kalau bilangannya sama, kita ambil pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 8. Mencari KPK ini bukan hanya menggunakan pohon faktor ya, kan juga bisa gunakan kelipatan atau cara lain juga ada. Nah, sekarang kita tulis di sini 8. Penyebutnya masing-masing 8. Nah, untuk di sini kita boleh mengerjakan seperti ini. Untuk mencari pembilang, 8 dibagi 8 dikali 7 atau penyebut dibagi penyebut kali pembilang. Saya tulis di sini ya biar kalian ingat. 8 dibagi 8 dikali 7. Di sini 8 dibagi 4 dikali 1. 8. Nah, sama dengan 8 bagi 8 1 kali 7. 7/8 dikurang 8 bagi 4 2 kali 1 2/8 sehingga hasilnya 5/8. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh kedua yaitu pengurangan pecahan campuran. Masih ingat anak-anak cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, 3/5/6 sama dengan berapa?
3 kali 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 3 kali 6 18 tambah 5 23 per 6, sehingga di sini sama dengan 23 per 6 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 kali 4 tambah 1 kali 4 tambah 1 per 4 sama dengan 5 per 4. 23 per 6 dikurang 5 per 4. Nah, ini sudah berbentuk pecahan biasa, tetapi penyebutnya masih berbeda. Jadi kita cari KPK-nya lagi. KPK 6 dan 4. Kita gunakan pohon faktor. 6 bisa bagi 2, hasilnya 3. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, itu paham, itu faktornya. 6 sama dengan 2 kali 3, 4 sama dengan 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, jadi KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Tulis di sini 12 dikurang 12 juga penyebutnya. 12 bagi 6, 2 kali 23, 46. 12 bagi 4, 3 kali 5, 15. 46 dikurang 15, 31 pernya 12 sama dengan berapa? 31 bagi 12 yang mendekati 2, 24, sisanya 7 per 12. Nah, ini contoh yang kedua. Materi selanjutnya yaitu pengurangan pecahan desimal. Nah, simak contoh soal ustazah berikut ini ya anak-anak. Nah, contoh pengurangan pecahan desimal 1,765 dikurang 1,05. Caranya sama, kita harus sejajarkan koma. Cara menurun ke bawah ya. 1,765 dikurang 1,05. Nah, ingat koma harus sejajar. Kerjakan dari belakang. 5 turun, 6 kurang 5 1, 7, 1 kurang 1 0. Jadi hasilnya 0,715. Contoh kedua, pengurangan pecahan desimal. Sama, kita gunakan susun ke bawah. 3 dikurang 1,6782. Nah, karena ini bukan bilangan desimal, maka kita boleh kasih koma dan nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Nolnya sebanyak berapa angka di belakang koma pecahan yang keduanya, pecahan desimal yang keduanya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, jadi nol juga 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang sudah bisa kita kurangkan. 0 kurang 2 kan tidak bisa, jadi kita pinjam dari sini. Jadi di sini berapa? 10 kurang 2, 8. 0 kurang 8 tidak bisa, pinjam lagi dari sini. Jadi berapa? 10, tetapi 1 sudah dipinjam dari sini, maka sisa 9. 9 kurang 8, 1. 0 kurang 7 tidak bisa lagi, pinjam lagi di sebelahnya. Jadi 10, tetapi sudah dipinjam dari sini 1, jadi sisa 9. 9 kurang 7, 2. 0 kurang 6 tidak bisa lagi, pinjam lagi dari sini, jadi 10. Karena sudah dipinjam 1 dari sini tadi, maka sini juga sisa 9. 9 kurang 6, 3. Sini sisa 2. 2 kurang 1, 1. Nah, kalau kita masih belum yakin dengan jawaban kita bisa buktikan. Bukti. Nah,
1,6782 ditambah 1,3218. Apakah benar hasilnya 3,0000? 2 tambah 8 10, 0 simpan 1. 1 tambah 8 9, tambah 1 10, 0 simpan 1. Tambah 7 8, tambah 2 10, 0 simpan 1. Tambah 6 7, tambah 3 10, 0 simpan 1. Nah, ternyata jawaban kita terbukti ya. Jadi 3 dikurang 1,6782 itu hasilnya 1,3218. Materi selanjutnya yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan, seperti pecahan desimal dikurang persen, pecahan persen dikurang desimal, pecahan biasa dikurang persen, pecahan biasa dikurang desimal. Nah, berikut contoh soal dan penjelasan ustazah. Disimak ya anak-anak. Ini contoh soal pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini ustazah ambil contoh persen dikurang desimal. Nah, ustazah minta hasilnya dalam bentuk desimal. Jadi bisa juga sih dalam persen, tapi ustazah minta ini dalam bentuk desimal. Jadi yang harus kita ubah adalah 75%. 75% artinya 75/100 sama dengan 0,75. Nah, sehingga soalnya menjadi 0,75 dikurang 0,125. Kita gunakan cara ke bawah, susun ke bawah. 0,75 dikurang 0,125. Nah, ini kan tidak ada, jadi kita beri 0 agar memudahkan kita untuk mengurangkannya. 0 kurang 5 tidak bisa, maka pinjam jadi 10. 10 kurang 5 5. Sini sisa 4. 4 kurang 2 2. 7 kurang 1 6. 0, koma turun, 0 turun. Maka hasilnya 0,625. Contoh selanjutnya yaitu di sini ada pecahan campuran dikurang persen. Nah, ustazah minta nanti hasilnya dalam bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa. Berarti yang harus kita rubah adalah persen, ubah ke pecahan biasa. Nah, 3 1/4 itu berarti jadi 13/4 dikurang 25% berarti 25/100. Nah, sama dengan, nah di sini kan kalian nanti kalau penyebutnya 100 pasti akan kesusahan mencari KPK-nya. Nah, lebih baik 25/100 itu kita sederhanakan dulu. Nah, bisa kita bagi dengan, nah untuk membaginya kita bisa gunakan mencari EPB dari 25 dan 100. Nah, kita gunakan pohon faktor 25 5 5, kemudian 100 itu 2 50 2 25 5 5, sehingga faktorisasinya 25 sama dengan 5 pangkat 2, 100 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. EPB faktor persekutuan terbesar, tapi yang kita ambil hanya bilangan yang sama dan pangkatnya paling kecil. Jadi 2 pangkat 2 tidak dimasukkan di EPB karena tidak memiliki teman di atasnya. Jadi 5 pangkat 2 kita ambil dan sama kita tuliskan sekali saja 5 pangkat 2. Jadi EPB nya 25. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Jadi ini kita bagi dengan EPB nya 25/25 sama dengan 1/4. Jadi 13
1/4 dikurang 1/4 sama dengan 12/4. Disederhanakan sama dengan, ternyata hasilnya bilangan bulat yaitu 3. Selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga materi hari ini yang saya jelaskan mudah kalian pahami dan kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.